Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Roy Mande. Pak Roy, ini kalau bicara soal kontribusi retail, itu kan masih sangat diharapkan oleh pemerintah ke dalam PDB. Tapi di sisi lain sebetulnya dengan PSBB yang terjadi sehingga sekarang ini sebetulnya banyak sekali keterbatasan-keterbatasan, ada kehilangan pendapatan dan segala macam. Nah, ini ada semacam relaksasi nggak sih dari pemerintah kepada retail, atau sebetulnya retail sudah mengharapkan atau mungkin mengharapkan sesuatu dari pemerintah? Ya, terima kasih Pak Rudi. Kami pertama-tama tentunya mengapresiasi bahwa pemerintah senantiasa mengupdate dan juga secara bertahap dari waktu ke waktu menggulirkan berbagai program untuk tidak hanya masyarakat tapi juga pelaku usaha. Yang pertama adalah kami apresiasi atas dikeluarkannya PMK nomor 44 yang tadinya pada bulan Maret itu PMK 23 hanya menyentuh sektor hulu atau manufacture industri, tetapi di PMK 44 di tanggal 16 April dikeluarkan untuk juga merelaksasi pajak berkaitan dengan industri hilir, industri kami retail modern, di mana PPh 21 ada ditanggung oleh pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban karyawan maupun perusahaan, kemudian ada PPh final itu juga direlaksasikan, yang kondisi ini tentunya dari semua isi PMK itu juga membantu kami. Namun ada beberapa yang berkaitan dengan langsungnya yang berhubungan dengan operasional. Nah, ini yang kami masih menunggu baik mall maupun juga retail, yaitu bagaimana kami dapat direlaksasi terhadap biaya operasional, bukan biaya tenaga kerjanya, tetapi biaya bagaimana mengoperasionalkan suatu retail modern atau suatu mall. Misalnya yang paling utama dan terutama adalah biaya electricity. Ya, saat ini masih komersial B3 sehingga beban pada saat produktivitas sedang rendah, tetapi biaya beban tersebut tidak berubah atau tidak ada relaksasi. Nah, ini yang menggerus suasana seperti sekarang ini. Kemudian juga yang kita masih mengharapkan adalah karena memang sebagian daripada retail tentunya juga ada mengalokasikan investasi, baik itu juga menerima investasi dari stakeholder atau dari investor. Nah, ini ada juga yang berkaitan dengan yang kami harus pertanggungjawabkan dengan dengan kredit-kredit misalnya, kredit korporasi kredit, di mana kita masih menunggu yang namanya dalam Perpres 1 bulan April itu ada planning pemerintah untuk membuat pandemic bond atau recovery bond. Nah, memang itu perlu ratifikasi oleh DPR dan kita juga lihat prosesnya sudah berjalan. Kemudian juga saat ini sedang dicarikan oleh Kementerian Keuangan terkait untuk bagaimana supaya obligasi itu bisa diambil, dan memang saat ini baru Indonesia yang kami dengar yang melakukan global bond ini, dan itu juga sudah ada peminat-peminatnya, sehingga dengan masuknya penjualan obligasi negara ini kemudian masuk, dan itu bisa diatur oleh Bank Indonesia, dan ini tentunya bisa diberikan kepada bank penyalur, dan ini dapat memberikan bantuan untuk restrukturasi kredit atau korporasi kredit dari para pelaku usaha retail modern. Nah, ini juga tentunya kita sedang tunggu sehingga ini dapat bergulir, dan tentunya dengan bunga yang rendah, dan ini akan menambah untuk kapasitas kita dapat beroperasi, karena kita juga harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, termasuk juga berkaitan dengan komitmen kepada supplier, komitmen kepada kalau retail di dalam mall, komitmen pada mall. Nah, ini semuanya berdampak kepada bagaimana supaya kita tetap dapat hidup, dapat berproduktivitas, dan dapat berkontribusi. Nah, ini yang tentunya menjadi harapan kami, bahwa relaksasi ini secara bertahap kiranya masih diteruskan, dan kita menunggu ini dapat dikonkretkan. Baik Pak Roy, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action pagi hari ini.